Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Kembali lagi bersama Bu Septi. Kali ini Bu Septi mempunyai materi kelas 3 tema 6 energi dan perubahannya, subtema 3 energi alternatif, pembelajaran 3. Pada materi kali ini kita akan belajar yang pertama, istilah-istilah khusus yang berkaitan dengan konsep energi alternatif. Yang kedua, kombinasi garis, bidang, dan warna untuk membuat karya dekoratif. Yang ketiga, lama waktu suatu barang bisa digunakan. Nah, sebelum kita memulai materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoalah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Karena kalian sudah mengetahui beberapa contoh energi alternatif dan kalian juga sudah mendapatkan informasi tentang contoh energi alternatif, jadi Ibu mempunyai kuis untuk kalian. Dalam kuis yang Ibu sajikan, ada 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif dan pemanfaatannya. Carilah 5 kata secara menurun, mendatar, dan diagonal yang berkaitan dengan energi alternatif juga pemanfaatannya. Kemudian tuliskan arti atau informasi yang kalian ketahui tentang kata yang kalian temukan. Berikut adalah kuisnya. Dalam kotak yang Ibu sajikan terdapat huruf-huruf. Dalam huruf-huruf tersebut terdapat 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif atau pemanfaatannya. Kalian mencoba temukan kata-kata yang berkaitan dengan energi alternatif atau pemanfaatannya dalam kotak ini ya. Lalu, pilihlah 5 kata yang kalian temukan. Kemudian, jelaskan artinya sesuai dengan pemahamanmu. Misalnya, kalian menemukan kata PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Untuk penjelasannya cukup sederhana saja. Kalian bisa menjelaskan pembangkit listrik tenaga air menggunakan air sebagai sumber energi alternatifnya dibantu oleh kincir air untuk menghasilkan listrik. Berbicara tentang air, gerak air termasuk salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan loh. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, di antaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum. Pernahkah kamu melihat kincir air? Ayo, siapa yang sudah pernah melihat kincir air? Dalam bentuk kincir air terdapat unsur garis, bidang, dan warna. Garis adalah barisan titik yang memiliki dimensi memanjang dan arah tertentu dengan kedua ujung terpisah. Kedua ujungnya terpisah ya anak-anak. Garis itu ada garis horizontal, vertikal, diagonal, atau kurva. Kurva itu yang melengkung ya. Selanjutnya bidang. Bidang adalah pertautan garis yang menghasilkan suatu bentuk. Pertautan garis itu adalah ujung garis yang bertemu sampai membentuk seperti persegi, lingkaran, segitiga. Selanjutnya warna. Warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata. Nah, pantulan cahaya pada mata kita bisa menimbulkan warna yang kita lihat.
Buatlah gambar kincir air. Gunakan gambar bidang untuk membuat gambar kincir. Nah, dalam contoh kincir air yang Ibu sajikan, itu terbentuk dari bidang segitiga, lingkaran, persegi panjang. Kalian bisa menyusunnya sendiri sesuai kreativitas kalian ya. Air itu sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air. Menjaga lingkungan tetap bersih termasuk sikap dari menjaga air loh. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih. Saat ini banyak minuman kemasan yang dijual. Perhatikan tanda khusus pada kemasan. Tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum dapat menyebabkan keracunan. Kondisi tidak baik disebut juga kadaluarsa. Perhatikan gambar minuman kemasan di samping. Dalam kemasan tercantum baik digunakan sebelum tanggal 18 Juli 2008. Jadi artinya minuman tersebut masih bisa diminum sebelum tanggal 18 Juli 2008. Setelah tanggal tersebut, airnya sudah tidak baik, bisa menyebabkan keracunan. Amatilah dan tulislah waktu penggunaan pada gambar-gambar di bawah ini. Ibu mempunyai 5 soal yang berkaitan dengan tanggal kadaluarsa pada kemasan. Yang pertama, pada kemasan susu. Pada kemasan tersebut tertulis baik digunakan sebelum tanggal berapa, ditulis di buku ya anak-anak. Yang kedua masih kemasan susu. Tulislah di buku ya. Yang ketiga di botol air mineral. Yang keempat pada kemasan roti. Yang kelima pada kemasan minuman yogurt. Nah, setelah kalian mempelajari waktu penggunaan pada gambar di atas, penting sekali loh untuk kalian mengecek terlebih dahulu tanggal kadaluarsa pada kemasan agar tidak mengancam kesehatan tubuh kalian. Jadi, saat kalian ingin membeli minuman atau makanan kemasan atau barang lainnya, cek dulu tanggal kadaluarsanya ya. Baik digunakan sebelum tanggal berapanya itu harus dicek dulu ya, agar tidak menimbulkan keracunan. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.